Kita tahu bahwa Nabi Isa itu bicara di waktu bayi ya. Ya Bu ya, bicaranya. Itu untuk menjadi dalil, cukup menjadi dalil bagi mereka bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, akan tetapi hamba Allah. Coba, ini satu bukti kalau kita lihat ya kan, nah, bahwa ketika Maryam mengandung, itu kan heboh. Ini perempuan kok tiba-tiba mengandung, ini siapa lagi? Ya kan gitu. Nah, sehingga muncullah ini kalimat ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam maksudnya. Ya. Maka na abu kimra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Hei Maryam, ayahmu itu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Tapi kok kamu menghamil? Gimana Maryam? Lanjut. Fa'asarat ilaih. Maka Maryam cukup katakan, tanya aja si bayi itu. Sehingga mereka berkata, "Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Bagaimana? Jadi dia Maryam menunjuk kepada bayinya, yaitu kepada Isa kecil waktu itu, agar mereka bertanya kepadanya. Tanya aja. Loh, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya mana masuk akal kan? Nah, inilah untuk menunjukkan kekuasaannya Allah, sehingga Isa yang kecil itu diabadikan kalimatnya, kata-katanya yang diabadikan ini dia. Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Inilah kalimat yang diucapkan Isa kecil waktu itu. Apa artinya? Qala, dia Isa berkata, sesungguhnya aku Abdullah, bukan Allah, tapi Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab, dia akan memberiku kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya. Jelas, ini adalah dia adalah nabi atau rasul. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta nikmat-nikmatnya yang selalu tercurahkan kepada kita, sehingga malam hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam majelis ilmu, majelis ta'lim yang setiap ahad keempatnya kita adakan, yang kesemuanya ini tidak lain adalah karena izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan-bosannya untuk terus bersyukur dan bersyukur, karena ini semuanya adalah rahmat
serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan kita nantinya termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nanti dari Allah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bulan yang lalu sudah kita sama-sama mencoba untuk melihat sifat toharoh Nabi, terkhusus pada sifat wudhu Nabi, yang berdasarkan dalil-dalil yang ada, sehingga semua yang kita lakukan dalam ibadah kita, hendaknya kita selalu merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, yang kemudian kita sebagai pengikutnya, kita mengikutinya. Kemarin kita sudah sampai kepada yaitu selesai satu bab wudhu, ya. Kita akan lanjut, kemarin kita berhenti tentang berdoa. Jadi ini nanti kita akan masuk pada berdoa. Berdoa itu pada hakikatnya adabnya ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan, ya. Jadi nanti kalau dilihat bahwa ini nggak angkat tangan, nggak ada masalah, intinya doa. Jadi kalau Rasul beri contoh doa itu, kalau khutbah beliau mengangkat tangannya begini, bukan begini, ya. Ya, jadi Allah maghfir lil mu'minin, ini selalu khutbah. Nah, kalau Rasul dalam sholat istisqa meminta hujan, mengangkat tangan, ya. Jadi kalau saya belajar dari Syekh yang dari Madinah itu, angkat tangannya gini bro, biar dapatnya banyak ini di depan kita ini, ya. Ini, angkat tangannya, ya. Dan tidak mengangkat tangan pun tidak masalah juga, karena memang intinya doa ini kan hati, juga amalan hati. Lalu tidak semua doa juga mesti mengangkat tangan, kan? Kita dalam sujud, di antara dua sujud kita membaca doa tapi nggak angkat tangan, kan? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, kan nggak angkat tangan. Nah, jadi tidak mengangkat tangan itu bukan berarti salah, tidak apa, ya. Oke, kita masuk bab berdoa. Bagaimana doa yang dilakukan? Udah masuk suaranya kan, Pak? Udah dicokkan belum? Udah. Udah masuk. Oh, dan mungkin di volume sininya kita rubah. Nggak masuk, Pak, ya? Ini udah. Udah sebut masuk tadi, ya. Oh, volumenya. Udah. Maksimal atau di sini? Oh iya, Pak, di sini. Kita ulangi sedikit, ya, biar dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda wa yusbihul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa dengan doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh masuk ke pintu mana saja yang dia suka. Boleh juga ya. Jadi bacaan doa yang setelah wudhu ini seperti syahadat, tapi bukan seperti syahadat masuk Islam. Karena tuntunannya yang dituntun Nabi seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu minimal. Di riwayat lain, dalam hadis yang lain boleh ditambah, ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu boleh panjang. Tapi minimal yang syahadatain tadi, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini jangan sampai tinggal. Kenapa? Tadi pahalanya kan ditunjukkan tadi kan. Ini illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Ya. Jadi barang siapa yang berwudu, tapi ada catatannya di Rasul, wa yusbihul wudu. Yusbihu itu artinya menyempurnakan. Jadi wudunya bukan asal, tapi benar-benar seperti kemarin, ya. Nanti kita ulang dalam bentuk yang lain. Nanti setelah ini kita bagaimana wudu dengan air yang terbatas, yang sangat sedikit, ya, sambil mengulang gerakan wudu yang dari awal nanti. Tapi intinya ini, wudu itu fadilahnya atau pahalanya luar biasa. Diberi jaminan, dipersilahkan untuk masuk surga dari 8 pintu dari manapun. Silahkan. Orang yang ahli puasa aja cuma 1 pintu, yaitu Babur Rayyan. Ya kan? Enggak semua pintu. Ada 1 pintu khusus. Tapi orang ahli wudu itu diberikan keistimewaan untuk dapat masuk surga dari 8 pintu surga manapun saja. Kenapa ini? Nah, tentunya di sini ada pelajaran penting yang harus kita ambil. Kenapa? Di situ tadi ada doanya. Doanya itu adalah kalimat tauhid, yaitu persaksian kita terhadap Allah yang Maha Esa, ya, dan persaksian kita kepada Rasul. Ini yang menjadi penting. Ini kebetulan kita di akhir tahun, ya, maka perlu kita sampaikan ini. Kenapa? Ini menjadi penting. Ingat, satu-satunya dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Apa itu? Doa satu-satunya yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dosa syirik. Mensekutukan Allah dengan lainnya. Ya. Itu yang menjadi pelajaran kita, sehingga kita harus ambil pelajaran dari situ. Ini bahwa
pelajarannya di sini. Dari doa itu kita mentauhidkan Allah. Ya, pelajaran tauhid dari doa setelah wudhu itu satu, mentauhidkan Allah. La ilaha illallah wahdah. Karena ada yang menuhankan selain Allah. Gitu. Ya. Apalagi kita bertetangga dengan itu ya kan. Nah, ini makanya perlu kita kuatkan bahwa setiap wudhu kita itu kita memperbarui syahadat kita. Maka ucapan itu jangan cuma omong doang di mulut kita. Tapi betul-betul ketika asyhadu an la ilaha illallah wahdah ya Allah. Hanya la syarikalah, enggak ada sekutu bagimu ya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu hambanya wa rasuluh. Karena ada yang menganggap yang lainnya itu. Nah ini bahwa dosa yang tidak diampunkan tadi Allah berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika, namun Allah akan mengampuni dosa selain syirik itu seberat apapun dosanya. Bahkan sampai membunuh orang 100 sekalipun. Yang kisahnya hijrah seseorang yang kemudian waktu hijrah belum sempat melakukan amal soleh yang banyak, di pertengah jalan sudah meninggal. Ternyata dia ahli surga. Padahal sudah membunuh 100 orang. Digenapi. Ya. Karena dia bukan syirik. Bahkan seorang pelacur sekalipun selama masih ada tauhid di dalam dirinya, itulah yang menjadi ahli surganya nanti. Lihat banyak sekarang kita lihat media sosial hari ini ada komunitas apologit ya, apologit Islam. Mungkin Bapak-bapak ada yang melihat itu ya. Ini untuk mengcounter, Pak. Karena selama ini kita tidak terorganisir, sedangkan mereka itu punya misionaris, punya organisasi. Sehingga terjadi banyak permutatan. Sedangkan kita nggak peduli. Nah ini yang mereka sehingga yang dipelopori Bang Zuma ya Pak ya. Bang Zuma Zulkifli Abbas itu membuat apologit Islam. Apologit itu ini membela Islam dan menjelaskan. Termasuk kita menjelaskan non-muslim itu dengan penjelasan dengan dalil. Bukan penistaan agama, bukan. Tapi dengan dalil. Mereka dengan dalil mereka juga, kitab mereka juga, bahwa pemahaman yang salah. Kenapa turun surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'bidum ma abattum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ketika itu terjadi negosiasi. Ya Rasul, udahlah, ini ajalah. Kau bawa ajaran baru, yang menjara agama baru Tuhanmu, aku ikut Tuhanmu, sekali-kali mengikut Tuhan, kamu juga mengikut Tuhan. Enak saja bernegosiasi. Ya, maka turunlah ayat ini. Ya, sehingga ini tidak menjadi. Jadi banyak hal yang harus kita yakini dengan mantap bahwa kita benar-benar agama yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi Allah nyatakan innad dina indallahil Islam, itu menjadi komitmen kita betul-betul bahwa ini adalah benar. Tidak hanya itu, bahkan Allah nyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah ini gitu. Jadi yang kafir, kenapa? Kita tahu bahwa Nabi Isa itu bicara di waktu bayi ya. Ya Bu ya, bicaranya. Itu untuk menjadi dalil, cukup menjadi dalil bagi mereka bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan,
akan tetapi hamba Allah. Coba, ini satu bukti kalau kita lihat ya kan, ya, bahwa ketika Maryam mengandung, itu kan heboh. Ini perempuan kok tiba-tiba mengandung, ini siapa lakinya kan gitu. Nah, sehingga muncullah ini kalimat ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam maksudnya. Ya, maka abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Hei Maryam, ayahmu itu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Tapi kok kamu menghamil? Gimana Maryam? Lanjut. Fa'asarat ilaih. Maka Maryam cukup katakan, tanya aja si bayi itu. Sehingga mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana? Jadi dia Maryam menunjuk kepada bayinya, yaitu kepada Isa kecil waktu itu, agar mereka bertanya kepadanya. Tanya aja. Loh, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya mana masuk akal kan? Nah, inilah untuk menunjukkan kekuasaannya Allah, sehingga Isa yang kecil itu diabadikan kalimatnya, kata-katanya yang diabadikan ini dia. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Inilah kalimat yang diucapkan Isa kecil waktu itu. Apa artinya? Qala, dia Isa berkata, sesungguhnya aku Abdullah, bukan Allah, tapi Abdullah, hamba Allah. Ataniyal kitab, dia akan memberiku kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya. Jelas, ini adalah dia adalah nabi atau rasul. Dilanjutkan, wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan merintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat. Namun jangan tanya sholatnya bagaimana, karena sholat sebelum syariat kita atau disebut dengan syar'u man qablana, tentunya tidak sempurna sholat yang disyariatkan kepada kita. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Zakaria juga sholat, ya. Bahkan dari Nabi Adam semuanya sholat. Tentunya syarat sholatnya tidak seperti kita, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang jelas mereka intinya menyatakan, ingat Toha 14 Musa, ketika Nabi Musa diwahyukan kepadanya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu dia. Ketika Musa bertanya, gimana aku untuk menyembahmu? Fa'budni, sembahlah aku. Maka perintahnya yang langsung bilang, wa aqimis sholata li dzikri. Ya, maka dirikanlah sholat untuk mengingat itu. Jadi mungkin dalam bentuk mengingat, berkontemplasi atau gimana, itu wallahu a'lam. Nah, kita sepanjangnya. Lah ini sebagai dalil bahwa mereka, dan ini sampai lanjut ini nanti sampai ayat sampai di tengah ini terakhir. Ya, zalika Isa bin Maryam qaula haqqi ladzi fihi yamtarun. Nah ini yang perlu diketahui. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Jadi mereka itu masih ragu sampai hari ini. Mereka tamtarun. Nah ini dia. Maka tidak pantaslah bagi Allah untuk mempunyai anak. Ya. Nah inilah pelajaran tauhid tadi. Kenapa kok begitu istimewa kali orang yang
asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah itu, ya. Karena memang itu hakikatnya adalah menyangkut masalah ketauhidan, masalah ini kan. Nah, ini satu. Yang kedua yang jelas ini, yang disalib bukan Isa. Masa Tuhan mati? Siapa yang menghidupkan nanti? Tuhan Bapa. Loh, ada Tuhan lagi. Jadi mana yang benar Tuhannya? Kan begitu logikanya. Nah, jelas Al-Quran karena telah terjadi penyelewengan itu, ini dia. Surat An-Nisa itu. Wa qalim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam. Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhall wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ini telak, ini langsung semuanya dijawab dalam Al-Quran. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Enak saja. Islam memuliakan Nabi Isa. Kalau Yesus dikatakan itu sebagai Isa, Islam memuliakan Yesus dengan tanda kutip Isa. Ya, Nabi Isa. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Ini dalilnya. Maka mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Fasubihalahu. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, akan tetapi Allah telah mengangkatnya ke hadiratnya. Nah, ini ada keterangannya ya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini kaitannya dengan tauhid tadi. Ya. Jadi maka ini penting. Makanya sebagai syarat kita untuk selamat baik dunianya, ya tentunya adalah di bagaimana kita bertauhid ini. Oke, kita tuntaskan dulu, ya, yaitu tentang apa tadi wudhu kita. Jadi inilah pentingnya, ya kita ayo perbaiki terus apa yang kita ucapkan itu jangan cuma dari lisan tapi dari hati, betul-betul. Ayo kita mentauhidkan, mengislamkan kita lagi, ya, mengislamkan kita lagi. Oke, kita lanjutkan ini. Bagaimana kita kalau wudhu dengan berjana? Surga, dia boleh masuk ke pintu mana saja yang dia suka. Boleh juga berwudhu dengan air. Nah, ini perhatikan cara kalau airnya sedikit ya. Kedua tangan kita langsung ke dalam air tersebut. Namun, sebagian kaum muslimin ada yang belum. Loh. Oh, ini. Untuk menjawab pertanyaan. Loh, kok nggak masuk? Loh, ini malah. Kok nggak masuk? Kok jadi sintok? Operator. Apanya nih tanda? Apa nih? Oh, nggak pindah. Oh, karena tadi yang itu belum ditutup ya. Oh, ya mungkin. Yang tadi nggak ditutup. Nah, tutup dulu. Kita ulangi dulu. Udah tutup? Udah. Iya. Baru. Iya. Oh, alah, nggak perhatiin tadi. Mohon maaf, salah teknik ya.
Ya, ini rekamannya agak beda. Oke. Malah hang. Ada yang mempertanyakan kebolehan berbudi manusia. Untuk menjawab pertanyaan itu, berikut ini saya sebuah hadis protokol dalam dan menjelaskan. Hadis ini diterima dari Abu Hasan yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid meminta satu baskom air. Kemudian dia berwudhu dengan cara wudhu seperti yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya jelasnya فأقطع على يديه الثوب فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يديه في الثوب فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الثوب فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل يديه. Lalu dia menyumbangkan air dari baskom kepada kedua temannya dan menyucinya 3 kali. Sambil mengulang, tengok. Walaupun sedikit tetap jangan ditumpahkan airnya, diambil ya. Kalau ditumpahkannya habislah. Diambil airnya. Ya tetap istinsyak, ambil satu cidukan dengan tangan kanan dari hidung dan mulut 1 kali cidukan. Nah, baru wajah. Yang punya jenggot gitu, yang kalau nggak punya jenggot nggak usah. Ya, tetap 3 kali juga. Tangan, nah, dari tangan ke atas baru ke siku. Nah, iya, itu kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, ya kan? Nah, itu. Nah, air diusap, bukan sama airnya ya, untuk kepala mengusap. Kemarin sudah kita jelaskan, boleh sebagian, boleh seluruhnya. Karena ada pendapat para ulama. Ya. Iya, tetap dicuci. Diambil. Baru yang kiri. Ya kan? Oke. Pusing kali ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum lanjut? Nggak ada ya? Nah. Air mustamal ya. Jadi nggak langsung jatuh ke situ enggak. Jadi kita ambil keluar. Jadi jangan sampai air yang bekas wudhu kita balik ke situ intinya.
Kalau hanya sekedar kecipratan itu ya udah makbul. Yang penting intinya jangan bekas kita ini kembali ke gayung, ya. Atau kalau kita di bak kamar mandi kita mungkin yang sekarang kan model semuanya kan WC campur bak kamar mandi ya kan. Itu gimana itu Ustaz? Boleh nggak kita mengucapkan kalimat? Jadi ulama berpendapat yang dimaksud jamban itu yang di atas klosetnya aja. Ya. Jadi disepakati tetap yang di luar kloset itu masih boleh kita termasuk baca bismillah. Kan kita dianjurkan baca bismillah untuk wudu, nggak apa-apa di luar itu. Jadi itu masih dianggap kamar mandinya. Yang tidak boleh mengucapkan kalimat itu di atas jambannya. Jadi walaupun satu kamar mandi, namun yang di atas jamban jangan mengucapkan. Jadi kalau kita wudu ya di luar itu. Ya. Boleh minta bantuan, tapi makruh kalau kata Ustaz Buya Yahya ya. Buya Yahya malah ekstrimnya pakai air 1 gelas saja. Cukup. Jadi dikurangi 3 kali itu sunnah Imam Syafi'i. Kalau memang terbatas sekali-sekali saja. Jadi misalnya di air sayangnya TikTok nggak bisa nanti bisa tadi wudu Buya Yahya dengan air 1 gelas itu bisa. Jadi intinya ini harus jangan putus, digerakkan semuanya. Jadi airnya itu walaupun yang penting tertampung di sini, kemudian kita gerakkan gini, gini itu sudah sah, dihitung kena semuanya, gitu. Ya intinya itu ya. Jadi untuk air yang mustakmal bekas wudhu memang nggak boleh Pak. Jadi tidak boleh air bekas wudhu. Kecuali airnya banyak. Ya, air banyak itu ukurannya 1 kulak istilahnya ya. Jadi bak kita itu 60 kali 60 persegi. Ya, itu dianggap air banyak. Kalau lebih lebar lagi ya berarti bebas. Kalau arah ke daerah arah ke mana? Ke Aceh itu kalau rata-rata pakai bak besar kan? Nah, itu wudhu langsung sih nggak apa-apa karena airnya banyak. Ya, air banyak. Arah ke sana rata-rata pakai bak kan gitu. Itu lebih baiknya ambil airnya dikeluarkan sebenarnya. Lebih baiknya gitu. Nggak langsung situ. Ya. Ya. Jadi itu. Oke, kita lanjutkan coba. Ya. Oke, sekarang ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Perhatikan ini kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Saat ini kita menemukan banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika berwudu. Di antaranya tidak membaca basmalah sebelum membasuh anggota wudu. Ya, basmalah ya. Jadi basmalah ya harus wajib. Nah, kemarin kita sampaikan kullu dibalin lam yadhkur ismallah wa abtar. Ya, semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah maka dia terputus dari rahmat Allah. Maka sekecil apapun perbuatan kita biasakan membaca bismillah. Terutama wudu. Jadi bukan nawa itu wudunya itu aja, tapi intinya basmalahnya itu yang wajib. Kalau nawa itu lafaz niat, ya. Niat letaknya di hati boleh dilafatkan dengan bahasa Arab nawaitu wudu aliromil hadasil asghari ya fardhu lillahi ta'ala itu bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Ya, intinya niat ingsun wudu karena Allah Ta'ala ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi intinya kita niatkan dalam hati. Tapi bismillah jangan lupa. Ya, mulai dari awal kita mengambil air. Lanjut. Salam 1. Kedua, berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinsar secara terpisah. Ini diusahakan sekali ya. Bukan hitung sendiri, bukan. Tadi sekaligus latihan. Setiduk diambil ya. Ini salah. Mencuci tangan secara berselang-seling. Nah, ini nggak boleh selang-seling.
Maksudnya tidak boleh selang-seling, satu kanan, satu kiri, dua kanan, dua kiri, nggak boleh. Tapi tiga langsung, tiga kanan, ya, baru tiga kiri, selesai. Tidak boleh seling. Begitu juga kaki, ya, tidak boleh selang-seling. Tapi selesaikan tiga-tiga. Mengusap kepala hanya pada bagian ujung rambut. Kalau ini ikhtilaf, ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ini itulah uniknya Allah berfirman wamsahu pakai kalimat biruusikum. Kalimat bi inilah yang menjadi ikhtilaf ulama. Ya, bi bisa berarti keseluruhan, bi bisa berarti sebagian. Ya. Jadi tidak harus semuanya. Jadi kalau ini ikhtilaf, ya, ikhtilaf. Mencuci telinga 3 kali dan terpisah dengan mengusap kepala. Ini perselisihannya. Ada yang menganggap bahwa telinga itu bagian dari wajah atau bagian kepala. Ada yang menganggap telinga itu terpisah. Jadi boleh sebagian mengusap kepala terpisah dengan mencuci telinga juga terpisah itu boleh. Cuma utungan 3 di dalam hadis ini yang ketika sampai kepada bab telinga memang tidak disebutkan salasan, ya. Dia cuma disebutkan hanya sekali saja, tidak disebutkan salasan, ya. Oleh dalam pokoknya dah ya. Jadi untuk telinga itu sekali, mengusap kepala itu sekali. Oke. Mencuci kaki secara berselang-seling. Satu. Nah, boleh sebentar. Tidak sempurna dalam mencuci kaki sehingga ada bagian kulit yang tidak terbasuh. Tumitnya enggak benar. Oke. Tadi ini tentang wudhu selesai. Kita lanjut tayamum sedikit aja, ya. Kalau tayamum itu tidak banyak, ya. Yang perlu kita garis bawahi untuk tayamum itu boleh tangan dulu, boleh wajah dulu, karena dua-duanya ada riwayat, ya. Sekali-kali Nabi wajah dulu, sekali-kali juga tangan dulu, ya. Lalu saya belum dapat dalil bahwa kalau tayamum itu mesti sampai siku. Nah, karena yang sampai siku itu hanya dalil untuk wudhu. Fa illam tajidu ma'am wamsahu wa illam tajidu ma'am fatayamamu, ya. Itu diperintahkan tidak ada ilal marufik, ya. Oke, kita langsung aja lihat prakteknya, ya. Tayamum, ya, mandi nanti kalau mandi agak panjang itu, yang pendek. Makna tayamum menurut istilah syar'i adalah mashul wajhi wal yadaini bisa'idin ala wajhin makhsusin. Tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang bersih dengan cara-cara tertentu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil tentang disyariatkannya tayamum adalah falam tajidu ma'an
fatayammamu sa'ida bittayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah ini, jadi cuma di sini kan famsahu biwujuhikum wa aydikum min, nggak ada ilal marafiq. Nah itu, ya. Namun di tuntunan sholat itu sampai sini, di sini ya. Termasuk kita dulu di SD kecil-kecil, masih kecilnya diajari singkan baju, tayamum kan. Oh gini kan, ambil ini kan, ini muter gitu. Nah, jadi kalau yang di sini yang dicontohkan tidak. Ya, kita harus saksikan. Nah. Lalu kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Lalu usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan tanah tersebut. Adapun tata cara tayamum yang disyariatkan adalah sebagai berikut. Pertama, tetapkan niat di dalam hati bahwa diri kita akan bertayamum tanpa diucapkan secara lisan. Setelah itu, ucapkan Bismillah. Bismillah. Lalu tekanlah kedua telapak tangan kita ke tanah satu kali tekan. Lalu usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dan telapak tangan kanan ke tangan kiri. Lalu langsung mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah kita. Ya, jadi ini satu tepukan untuk dua. Jadi boleh itu. Boleh setiap bagian menepuk lagi. Boleh juga ditiup untuk supaya tidak terlalu banyak. Karena ini kan isyarat aja. Jadi setiap tempat ini ada debunya. Ini ada debunya. Ya. Jadi jangan terlalu banyak. Dan jangan 3 kali. Ini darurat. 3 kali itu bedaan namanya. Ya kan? Jadi cukup kalau di mobil di bangkunya boleh, ya kan? Nah, kalau kami dulu pulang ke Jawa itu kan Jakarta, Jawa Timur, itu kami kan Jombang, Jawa Timur. Itu kalau udah hari raya dulu sebelum kereta api canggih sekarang dulu kan, wah banyak kali. Kalau kita tinggalkan duduk kita, ya nggak bisa balik kita. Maka terpaksa lah duduk di situ. Oh subuh, masuk subuh kan harus sholat. Ya udah, tayamum aja, ya di bangku itu. Kemudian kita sholat sambil gedek gitu lah gitu, jadi kan sholat sambil kemana pun arahnya, darurat kita, ya kan. Jadi ini kita lanjutkan ya, nanti ada keterangan juga. Ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Fajnatu fala ajil man. Fatamarratu bis-sa'id kama tamarratu al-jahil. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fadakartu lahu dhalik. Faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ للمسلم. Kata Ammar, aku diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah pertemuan. Lalu aku turun dan tidak menemukan air. Kemudian aku berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya binatang. Setelah itu aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya cukuplah bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Kemudian beliau melakukan kedua tangannya ke tanah satu kali. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan dan mengusapkan punggung tangan masing-masing oleh telapak tangan yang lainnya. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Nah, kalau ayat tadi kan famsahu biwujuhikum, wajah dulu kan. Tapi di hadis ini
tangan dulu baru wajah. Nah, artinya mana yang lebih duluan boleh saja. Ya, kalau yang menurut hadis Ammar bin Yasir ini, Rasul memberi contoh tangan dulu. Ya, ini maka prakteknya ini tangan dulu. Boleh juga meniup kedua telapak tangan setelah diperkukan ke tanah sebelum diusapkan, dan mendahulukan mengusap wajah sebelum kedua tangan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa daraba bi kaffayhi al-ardh wa nafaqa fihi thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi, dan beliau melakukan kedua tangannya ke tanah, lalu beliau meniup kedua telapak tangannya tersebut, kemudian mengusapkan kedua tangan ke wajahnya dan ke kedua tangannya oleh tangan yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal tayamum. Pertama, tayamum dilakukan hanya dengan satu kali tepukan ke tanah untuk 2 usapan. Kedua, ketika mengusap tangan hanya dilakukan sampai pergelangan dan bukan sampai sikut. Ketiga, tayamum berfungsi sebagai pengganti wudu sekaligus pengganti mandi dari junub ataupun haid ataupun nifas, dan masa berlaku tayamum sama dengan masa berlaku wudu dan mandi. Artinya tayamum bisa dilakukan untuk berkali-kali sholat selama tayamumnya tidak batal oleh hal-hal yang membatalkannya seperti pada wudhu. Kelima, tayamum dibolehkan bagi orang-orang yang keadaannya sebagai berikut. Pertama, orang yang tidak mendapatkan air. Kedua, orang yang memiliki air dengan jumlah yang amat terbatas, yang apabila dia gunakan air tersebut untuk berwudu, dikhawatirkan dia akan mengalami kehausan atau kepayahan. Ketiga, orang yang memiliki air tetapi air tersebut sangat dingin, sehingga apabila dia berwudu atau mandi dengan air tersebut akan membahayakan dirinya, sementara dia tidak mampu untuk memanaskan air tersebut terlebih dahulu. Keempat, orang yang memiliki luka yang apabila terkena air, lukanya akan semakin parah atau akan lama sembuhnya. Kelima, orang yang sulit memperoleh air karena terhalang oleh adanya musuh, kebakaran, pencuri, atau yang lainnya, sementara dia khawatir terhadap keselamatan diri, harta, atau kehormatannya bila dia memaksakan diri mengambil air tersebut. Mengusap kedua tangan sampai menepukkan kedua tangan ke tanah 2 kali. Bersuci yang sudah kita lakukan baik dengan cara berwudu dan tayamum bisa batal dengan hal-hal sebagai berikut.
Pertama, buang air besar dan buang air kecil. Kedua, membuang angin. Ketiga, melakukan hubungan suami istri. Keempat, keluar mandi ataupun mani. Kelima, tidur nyenyak. Keenam, makan daging unta. Dan yang ketujuh, keluar darah istihadah atau darah haid ataupun darah nifas. Selesai. Nah, cukup Pak ya? Udah cukup lah. Jadi tentang bersuci ini sudah cukup, tinggal mandi ya. Kalau mandi cuma simple kok. Yang diawali dengan wudhu juga, ya, boleh wudhu sempurna dan juga boleh diakhirkan mencuci kaki. Itu dua-duanya ada riwayat, satu dari Aisyah dan satu dari Maimunah. Ya, oke, itu nantilah. Oke, mungkin ada yang ditanya ini? Nggak ada. Ada adik? Ya, Bapak. Karena di sini bilang unta ya unta aja, Pak. Iya, ya kan daging unta aja, Pak. Yang daging lain boleh. Nggak membatalkan. Nggak batal, Pak, kalaupun makan daging. Kalaupun kita wudhu. Ya, cuma daging unta. Nggak tahu kenapa. Ya, kita samikna aja. Gumurlah. Nanti sholat sambil selilitan bola ya kan. Iya. Anak laki-laki ini ngerti nggak apa itu madi? Madi. Jadi ada madi, ada mani. Nah, ini pelajaran Islam ini detail ya. Ini remaja harus ngerti. Ya. Jadi madi itu karena syahwat yang ditahan, tapi nggak sampai keluar, dia hanya keluar sedikit gitu aja. Ya, madi. Nah, bedanya madi najis. Kalau mani nggak najis. Nah, gitu. Jadi kalau santri malu kan basah, ya, nggak apa-apa, sarungnya dipakai untuk sholat. Kalau memang itu mani. Tapi kalau madi, ya itu najis. Ya, jadi madi itu karena mungkin nonton ya sehingga bersawat, tapi nggak sampai hanya sedikit tapi tidak bau. Nah, itu namanya madi. Ya. Ya. Kemudian tadi ada darah istihadah. Ya, ada darah haid, ada darah istihadah. Jadi ada darah penyakit. Nah, kalau memang penyakit, ya itu terpaksa hanya di apa aja, ditahan aja, tetap melakukan sholat ya. Nah, kecuali yang haid atau nifas ya. Jadi kalau memang darahnya penyakit, naudzubillah ya, ada yang terus keluar, maka itu tetap sah wudhunya karena itu karena di luar kemampuan kita, di luaran kita. Oke, saya rasa itu Bapak ya tentang taharah. Nanti kita sempurnakan lagi dengan yang lain, mana yang kita anggap penting nantinya kita coba nanti kaji yang lain yang lebih dalam lagi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah.